Mencari hikmat Tuhan dalam mengurus perkara. 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ketika perselisihan sepele terjadi di antara dua orang Kristen, hal itu harus dibereskan di dalam gereja dan tidak dibawa ke pengadilan. Gereja harus menghakimi kebenaran dan kesalahan yang terlibat dalam hal itu, menjatuhkan keputusan, dan menjalankan disiplin apabila diperlukan. Hal ini tidak berarti bahwa seorang percaya tidak diperbolehkan untuk maju ke pengadilan dalam kasus yang serius dengan orang yang belum percaya. Paulus sendiri naik banding kepada sistem pengadilan pemerintah lebih dari sekali. Paulus juga tidak mengatakan bahwa gereja harus mengizinkan anggotanya untuk berlaku kejam terhadap orang yang tidak bersalah, seperti para janda, anak, dan orang yang lemah. Sebaliknya, Paulus sedang membicarakan persoalan-persoalan di mana tidak ada benar dan salah yang jelas. Tindakan berdosa yang mencolok tidak boleh dibiarkan saja, melainkan harus ditangani sesuai dengan petunjuk Kristus. Lagi pula, dalam kasus di mana orang yang disebut saudara telah menceraikan dan meninggalkan keluarganya dan tidak mau memenuhi tunjangan kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya, maka ibu rumah tangga itu dengan maksud yang benar dan perhatiannya terhadap anaknya diperkenankan untuk mengadukan perkaranya ke pengadilan. Paulus tidak menganjurkan agar mereka yang melanggar hukum diizinkan untuk merugikan dan mengancam hidup atau kesejahteraan orang lain. Pernyataannya dalam 1 Korintus 6 ayat 8 menunjukkan bahwa ia sedang berbicara mengenai perselisihan kecil di mana kesalahan dapat diterima dan dibiarkan saja. Marilah kita belajar memiliki hikmat Tuhan dalam mengurus perkara-perkara dalam jemaat. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Buanglah ragi itu. 1 Korintus 5 ayat 6b dan 7a. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Dalam Alkitab, ragi yang menghasilkan fermentasi adalah suatu lambang dari apa yang meresap ke seluruh bagian dan merusak kebenaran, keadilan, dan hidup rohani. Paulus membandingkan ragi dengan proses di mana secara perlahan-lahan dosa dan kejahatan akan tersebar ke dalam masyarakat Kristen sampai banyak orang dirusak olehnya. Gereja manapun yang tidak bertindak dengan tegas menentang kebejatan seksual di antara anggotanya akan mendapatkan pengaruh kejahatan ini menyebar ke segenap persekutuan sehingga menular kepada banyak orang. Dosa harus diusir dengan keras, sebab jika tidak, maka dalam waktu singkat seluruh persekutuan Kristen akan tercemar dan Roh Kudus akan dibuang dari gereja itu. Mari, buanglah ragi yang lama supaya kita menjadi adonan yang baru. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Murnikan diri dan murnikan jemaat Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Paulus menulis tentang sebuah laporan mengenai percabulan dalam jemaat Korintus dan penolakan para pemimpin untuk menangani si pelanggar. Dia menyatakan bahwa jemaat sebagai suatu umat kudus tidak boleh mengizinkan atau membiarkan kebejatan di antara para anggotanya.
Ia mengajukan 3 alasan mengapa jemaat harus mendisiplinkan anggota yang melanggar. 1. Demi kebaikan orang yang melanggar itu. Pengucilan dapat menyadarkan mereka akan kedahsyatan dosa mereka dan kebutuhan untuk pengampunan dan pemulihan diri. 2. Demi kepentingan kesucian jemaat. Membiarkan kejahatan dalam jemaat secara berangsur-angsur akan menurunkan standar moral dari semua. 3. Demi kebaikan bangsa-bangsa di dunia. Jemaat tidak dapat memenangkan orang kepada Kristus jika ia serupa dengan dunia ini. Penunjukan Paulus kepada istri ayahnya itu barangkali berarti bahwa si pelanggar telah melakukan pelanggaran seksual dengan ibu tirinya. Paulus terkejut dan cemas karena gereja membiarkan kebejatan semacam ini. Ia menganggap sikap jemaat itu lebih parah daripada perbuatan dosa pelanggar. Sikap ini mirip dengan situasi kita pada zaman sekarang. Hari ini, banyak gereja yang bertoleransi dan berdiam terhadap kebejatan di antara para anggotanya, termasuk perzinahan dan segala bentuk kebejatan lainnya. Tidak sedikit pemimpin gereja yang gagal untuk menentang dalam nama Kristus kebiasaan berpacaran kaum muda masa kini yang melanggar kesusilaan. Seperti para jemaat Korintus, mereka menolak untuk bersedih hati atas pencemaran umat Allah, sementara umat tersebut semakin menyerupai masyarakat di mana mereka tinggal. Para pemimpin ini mengizinkan dosa karena mereka menyatakan kita hidup dalam dunia modern dan kita tidak boleh bersifat menghakimi. Marilah kita memurnikan diri dan memurnikan jemaat Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada tempat untuk memegahkan diri. 1 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Dasar dari kerendahan hati Kristen ialah menyadari bahwa bakat bawaan atau karunia rohani yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak memberikan alasan sedikit pun untuk merasa unggul diri, merasa bergengsi atau sombong. Segala yang kita miliki dan posisi yang kita raih telah dimungkinkan oleh Tuhan dan orang lain. Sebab itu, tidak ada tempat untuk kesombongan, hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan dan orang lain. Beberapa anggota jemaat Korintus bermegah karena hikmat mereka, pengetahuan yang lebih tinggi, dan karunia rohani. Paulus menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari seorang percaya yang setia adalah jalan salib, dan bahwa penderitaan harus mendahului kemuliaan. Ingatlah, semua yang kita miliki adalah karena kasih karunia Tuhan dan kemurahannya. Jadi, jangan berikan tempat untuk memegahkan diri sendiri. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada tempat untuk memegahkan diri. 1 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Dasar dari kerendahan hati Kristen ialah menyadari bahwa bakat bawaan atau karunia rohani yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak memberikan alasan sedikit pun untuk merasa unggul diri, merasa bergengsi atau sombong. Segala yang kita miliki dan posisi yang kita raih
telah dimungkinkan oleh Tuhan dan orang lain. Sebab itu, tidak ada tempat untuk kesombongan, hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan dan orang lain. Beberapa anggota jemaat Korintus bermegah karena hikmat mereka, pengetahuan yang lebih tinggi, dan karunia rohani. Paulus menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari seorang percaya yang setia adalah jalan salib, dan bahwa penderitaan harus mendahului kemuliaan. Ingatlah, semua yang kita miliki adalah karena kasih karunia Tuhan dan kemurahannya. Jadi, jangan berikan tempat untuk memegahkan diri sendiri. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan setiap orang akan diuji. 1 Korintus 3 ayat 13-15. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Alkitab menyatakan bahwa segenap umat tebusan bebas dari hukuman Tuhan. Akan tetapi, di masa depan, ada penghakiman bagi orang percaya yang akan menilai tingkat kesetiaan mereka kepada Tuhan dan kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka selama hidup di dunia ini. Dalam penghakiman itu, ada kemungkinan bahwa orang percaya, sekalipun menerima keselamatan, bisa menderita kerugian yang besar. Bahasa Yunaninya, zemio, yang artinya menderita kerugian atau kerusakan. Orang percaya yang acuh tak acuh dapat menderita kerugian atau kerusakan dalam cara berikut. 1. Perasaan malu pada saat kedatangan Kristus. 2. Kehilangan pekerjaan yang dilakukan selama hidupnya bagi Tuhan. 3. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Tuhan. 4. Kehilangan kesempatan, pelayanan dan kekuasaan di surga. 5. Kedudukan yang rendah di surga. 6. Kehilangan pahala. Dan 7. Ganjaran atas tindakan yang salah terhadap orang lain. Ayat-ayat ini hendaknya mengingatkan kita akan pentingnya penyerahan yang menyeluruh, termasuk pelayanan yang setia dan pengorbanan diri kepada Tuhan kita. Diselamatkan dari dalam api barangkali merupakan suatu ungkapan yang berarti hampir tidak diselamatkan. Tuhan akan menilai mutu kehidupan, pengaruh, pengajaran, dan pekerjaan dalam gereja dari setiap orang, khususnya dari setiap hamba Tuhan. Jikalau pekerjaannya dinilai tidak layak, ia akan kehilangan pahalanya, namun ia sendiri bisa diselamatkan. Mari kita memastikan pekerjaan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama akan tahan uji dan menerima upahnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Manusia rohani versus manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sekalipun orang percaya yang sudah dilahirkan kembali dari roh, mereka masih mempunyai tabiat berdosa dengan kecenderungan jahatnya. Tabiat berdosa yang tinggal dalam mereka tidak dapat dijadikan baik. Itu harus dimatikan dan dikalahkan melalui kuasa dan kasih karunia roh. Orang percaya akan menang dengan menyangkal diri sendiri setiap hari, menyingkirkan setiap rintangan dan dosa, dan melawan segala pencobaan yang mendatangkan dosa. Dengan kuasa roh, orang percaya sendiri berperang melawan tabiat berdosanya, menyalibkannya, dan mematikannya setiap hari.
Dengan proses penyangkalan diri ini dan berserah kepada karya pengudusan oleh Roh Kudus, mereka akan dibebaskan dari kuasa tabiat berdosa mereka dan hidup sebagai orang Kristen yang rohani. Tidak semua orang Kristen berusaha untuk benar-benar mengatasi tabiat berdosa ini. Ketika berbicara kepada jemaat Korintus, Paulus menulis bahwa beberapa orang di antara mereka berperilaku seperti orang duniawi atau tidak rohani. Bahasa Yunaninya sarkikos. Daripada terus-menerus melawan kecenderungan tabiat berdosanya, mereka sering menyerah sekurang-kurangnya kepada beberapa kecenderungan itu. Walaupun mereka tidak terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan, mereka sedang berkompromi dengan dunia, dengan tabiat berdosa, dan dengan iblis dalam beberapa aspek kehidupan mereka, sambil tetap ingin menjadi anggota umat Tuhan. 1. Keadaan orang Kristen yang duniawi. Sekalipun dosa dan pemberontakan tidak memerintah dalam kehidupan mereka, bahkan mereka juga belum terlibat dalam kebejatan atau ketidakadilan yang parah, yang akan memisahkan mereka dari kerajaan Tuhan. Namun, orang Kristen duniawi ini telah berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak bertumbuh lagi dalam kasih karunia. Mereka bersikap seolah-olah orang yang baru bertobat, yang belum memahami maksud sepenuhnya dari keselamatan dalam Kristus. Keduniawian mereka terungkap dalam iri hati dan perselisihan. Mereka acuh tak acuh dan bertoleransi terhadap adanya kebejatan dalam jemaat. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan atau rasulnya dengan kesungguhan hati. Mereka masih mengadukan perkara mereka yang sepele ke pengadilan. Perhatikanlah bahwa Paulus menganggap anggota jemaat Korintus yang telah melakukan kebejatan seksual atau dosa lain yang besar telah ditiadakan sama sekali dari keselamatan dalam Kristus. 2. Resiko orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang duniawi di Korintus mudah sekali disesatkan dari pengabdian yang tulus kepada Kristus dan menjadi serupa dengan dunia. Oleh karena ini, mereka akan dihukum dan dihakimi oleh Tuhan. Dan apabila mereka terus-menerus menjadi semakin serupa dengan dunia ini, maka pada akhirnya mereka akan disingkirkan dari kerajaan Tuhan. Bahkan, kematian rohani itu telah dialami oleh beberapa orang di antara mereka yang berbuat dosa yang menyolok, yang menimbulkan kematian rohani. 3. Peringatan bagi orang Kristen yang duniawi. A. Orang Kristen yang duniawi harus tahu bahwa mereka berada dalam bahaya meninggalkan iman, jikalau mereka tidak bersedia untuk menguduskan dirinya dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. B. Mereka harus belajar dari teladan bangsa Israel yang menyedihkan, yang dibinasakan Tuhan karena dosa. C. Mereka harus mengerti bahwa adalah mustahil untuk berpartisipasi dalam perkara Tuhan dan pada saat yang sama juga turut serta dalam perkara iblis. D. Mereka harus memisahkan diri sama sekali dari dunia dan menguduskan dirinya dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Marilah kita hidup di dalam roh dengan menjadi manusia rohani dan bukan manusia duniawi. Semoga Tuhan Yesus memberkati.